First question, Millennial Smart. Halo Millennial Smart, kembali lagi bersama saya Lambang Dewi. Saya Fauzia di TTM Tanya-Tanya Millennial. Nah, kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Mana sih yang lebih baik, KPR menggunakan konvensional atau syariah? Nah, sebelum itu kita bahas dulu nih pengertian secara global mengenai konvensional dan juga syariah. Nah, untuk konvensional sendiri, sistem operasionalnya menggunakan suku bunga dan perjanjiannya umum berdasarkan hukum nasional. Nah, sedangkan syariah itu menggunakan bagi hasil atau margins dan perjanjiannya menggunakan hukum syariat Islam. Nah, sekarang kita lanjut nih tentang kelebihan dan kekurangan konvensional dan syariah. Yang pertama kita bahas tentang konvensional dulu, tentang kelebihannya ya. Yang pertama, suku bunga itu biasanya rendah atau angsurannya jadi ringan nih, karena banyak promo-promo nih. Biasanya bank konvensional dari mulai HUT, bank BTN contohnya, terus abis itu KPR Millennials, dan banyak banget nih penawaran-penawaran yang bisa kalian pilih. Terus habis itu yang kedua, jangka waktu kreditnya lebih lama daripada yang syariah. Untuk konvensional sendiri jangka waktunya bisa sampai 30 tahun. Nah, ketiga, suku bunga itu bisa turun di tahun selanjutnya. Itu tergantung daripada perekonomian negara. Terus untuk yang keempat itu angsurannya naik berjenjang mengikuti penghasilan. Kan tiap tahunnya itu penghasilannya itu pasti naik. Betul. Nah, jadi angsurannya itu naik berjenjang dan terkesan lebih ringan untuk angsuran sendiri gitu. Yang kelima itu peluang ACC-nya besar. Kenapa? Karena angsurannya otomatis berbeda. Contohnya, kita mengambil rumah di 470 juta. Tenornya di 25 tahun dengan sekarang suku bunga 3,99, flatnya itu di 1 tahun. Jadi angsurannya kan di 2,5. Kalau misalkan kita gajinya 5 juta dikali 50%, jadi 2,5. Jadi otomatis peluang ACC-nya itu besar. Ya, karena kekuatan mengangsur di 2,5 setara dengan angsuran rumahnya ya, 2,5. Iya, betul jadi banget. Jadi ACC-nya ada. jadi nggak turun plafon atau nambah DP gitu. Betul. Oke, untuk kekurangan konvensional sendiri angsurannya tidak tetap. Kenapa? Karena mengikuti floating suku bunga yang berlaku pada saat itu, dan kita hanya mendapatkan simulasi kredit saja. Nah, selanjutnya untuk keuntungan syariah sendiri, yang pertama dia menggunakan sistem bagi hasil. Kedua, angsurannya itu flat dari awal sampai dengan lunas dan sudah terperinci di dalam SP3K. Ketiga, sistem akadnya menggunakan hukum syariat di dalam Islam. Nah, untuk kekurangan syariah sendiri, yang pertama, tenor atau jangka waktu kreditnya itu tidak selama konvensional, maksimal hanya 20 tahun aja. Kedua, untuk syariah sendiri margins maksimalnya di 13,50%. Dan untuk syariah, apabila nanti ada penurunan suku bunga dan angsurannya kan pasti turun tuh ya kalau konvensional. Nah, tapi kalau syariah itu tidak akan berlaku karena syariah menggunakan sistem tadi bagi hasil dan sudah terperinci dari awal. Jadi tidak berlaku nanti untuk angsurannya turun, tetap segitu aja. Sesuai perjanjian di SP3K-nya. Gitu. Nah, itu aja pembahasan kita kali ini. Apabila ada salah-salah kata Atau poin-poin yang mau ditambahin, betul, boleh atau mau lah. nanya apapun ya tentang yang masih mengganjal untuk pengambilan rumah, atau mau nanya kamar Brisia, boleh banget tanyain di komen. Atau juga bisa DM sosial media kita di Instagram lambang_property, TikTok kita lambang property, atau kontak marketing kita langsung. Dan kalian juga bisa nih survei langsung ke Kamar Brisia, sekalian ketemu marketingnya buat tanya-tanya Dan konsultasi mengenai proses KPR atau seputar KPR kayak gitu, dan tidak dipungut biaya apapun. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di channel YouTube Lambang Property. And see you di rumah baru kamu, Millennial Smart. Bye bye. Kamara Brisia, integrate better life.